Halo saudara, sedang viral amicus curiae yang diajukan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ke MK jelang putusan sengketa Pilpres nanti tanggal 22 April 2024. Nah, masih menjadi sebuah pertanyaan mungkin bagi sebagian kalangan masyarakat, sebetulnya ketika amicus curiae itu diajukan, lantas akan menjadi seperti apa? Apakah akan diapakan oleh para hakim, akan berdampak seperti apa, akan mempengaruhi putusan hakim MK kah? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan akan saya diskusikan pada kesempatan kali ini bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof. Susi Dwi Haryanti. Prof. Susi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore, selamat petang, Mas. Ya, selamat petang Prof. Susi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Prof. Susi, kalau saya tadi sebelum dialog ini sempat baca-baca amicus curiae ini sahabat pengadilan begitu ya, kurang lebih yang saya Betul, tangkap iya, begitu. iya. Konsep sahabat pengadilan itu seperti apa, Prof. Susi? Iya, terima kasih. Jadi ini istilah atau amicus curiae ini sangat mengemuka gitu ya ke hadapan publik belakangan ini, terutama setelah Bu Mega menyerahkan tulisan yang ada di Kompas untuk dimasukkan sebagai amicus curiae. Sebetulnya apa sih konsepnya? Jadi amicus curiae sebetulnya tadi dikatakan sebagai sahabat pengadilan, yaitu dia merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Nah, dia itu bukan pihak di dalam perkara itu, tetapi dia merasa bahwa dia berkepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pihak ini yaitu ketika dia memberikan semacam opini, dia memberikan semacam informasi, atau dia juga memberikan semacam insight yang mungkin saja pada saat perkara itu diperiksa oleh pengadilan, hal-hal, opini, insight, informasi tadi kemudian tidak terungkap di dalam proses pemeriksaan. Nah, untuk hal ini, maka pihak yang merasa berkepentingan terhadap perkara itu, maka dia dapat memberikan pendapat hukumnya. Dan siapa yang dapat memberikan pendapat hukum ini? Bisa dia secara perorangan ataupun juga dia bisa secara organisasi. Jadi Tujuannya siapapun apa? bisa menjadi amicus curiae, Prof. Susi. Iya, iya. Jadi siapapun Hmm. bisa menjadi amicus curiae ini, meskipun nanti praktek di beberapa negara itu menunjukkan hal yang berbeda. Jadi Hmm. misalkan di Amerika gitu ya, Amerika itu ada rules 37, yaitu rules yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika. Jadi ketentuan-ketentuan itu mencakup siapa yang dapat memberikan pendapat itu, menyampaikan amicus curiae, kemudian bagaimana formatnya, kemudian juga dalam situasi seperti apa. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh kalau di beberapa negara itu memang ada diatur. Nah, terlepas dari itu, tujuan atau niat dari mereka yang memberikan amicus curiae itu memang untuk memengaruhi putusan hakim atau putusan pengadilan. Gitu. Memang tujuannya memang mengarah ke sana ya, memang untuk mempengaruhi putusan hakim itu sendiri ya. Iya, iya. Jadi Hmm. intendingnya itu kalau saya melihat intentnya itu pasti untuk memengaruhi putusan hakim atau putusan pengadilan. Tapi sampai sejauh mana hakim itu terpengaruh oleh amicus curiae itu adalah persoalan yang lainnya. Gitu. Oke. Berarti memang ada motifnya adalah tujuan amicus curiae itu untuk selain memberikan tadi another insight, tapi juga ada Iya, muatan lain yaitu untuk ini ya, untuk mempengaruhi hakim itu tadi. Tergantung iya, hakimnya ini mau betul. bisa terpengaruh atau tidak. Tetapi begini, Iya, betul. berarti ketika amicus curiae itu masuk ke lembaga pengadilan, dalam hal ini kita bicara konteks MK begitu ya. Mhm. Kemudian para hakim itu menerima, ini kemudian diapakan ini Prof, amicus curiae ini? Ya, jadi ketika hakim memeriksa sebuah perkara, Hmm. kepada hakim itu disampaikan berbagai alat bukti. Ya. Amicus curiae itu bukan alat bukti, dia tidak termasuk sebagai alat bukti tadi. Nah,
Jadi ketika hakim itu kemudian memeriksa berbagai alat bukti yang disodorkan kepada hakim selama memeriksa, setelah itu hakim kan akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu Hmm. tahap ketika dia akan membuat sebuah putusan. Nah, ketika dia akan masuk pada tahap membuat putusan itu, maka hakim bukan saja menilai alat bukti yang sudah disampaikan kepadanya, tetapi hakim dapat juga mempertimbangkan tadi berbagai informasi, kemudian insight yang disampaikan oleh para amisi kuri tadi. Karena apa? Karena amisi kuri itu biasanya dia mencoba untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi pengadilan atau bagi hakim dalam memutus perkara. Nah, itu tadi. Jadi ini adalah salah satu keuntungannya ketika hakim itu akan membaca dan itu akan dibaca itu oleh hakim. Jadi diapakan oleh hakim? Ya hakim akan membaca itu. Oleh karena itu saya sih secara pribadi sangat berharap bahwa hakim-hakim itu membaca amicus curiae ini. Karena apa? Karena mungkin saja di dalam amicus curiae di dalam brief ya, amicus brief itu terdapat hal-hal yang tidak terelaborasi atau tidak ada di dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi hakim untuk betul-betul membaca secara sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan kepada hakim oleh para amicus curiae ini. Nah, jadi itulah pentingnya amicus curiae ini. Apakah kemudian amicus curiae ini akan mengikat hakim? Tentu tidak ya, karena dia bukan merupakan alat bukti. Tetapi ini menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ketika hakim itu sudah disodorkan berbagai alat bukti, itu sudah selesai proses pemeriksaan, kemudian hakim masuk pada tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan putusan, dan ketika hakim mempersiapkan putusan itu, maka kepada hakim juga disodorkan gitu ya, ada bahan-bahan lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Dan antara lain nanti kita masuk pada apa yang disebut sebagai sumber hukum di sini. Jadi kita Hmm. harus mengetahui bahwa hakim itu harus memutus menurut hukum. Kemudian juga pasal 24 itu mengatakan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu MA, MK, dan juga pengadilan-pengadilan di bawah MA itu kan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, ketika dia akan memutus perkara itu, maka dia memutus menurut hukum untuk mencapai untuk keadilan, untuk memberikan keadilan. Dan keadilan itu bukan hanya keadilan formal belaka, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif. Oke, Prof. Susi tadi mengatakan bahwa amicus curiae ini tidak atau bukan merupakan alat bukti. Tetapi saya mendengar penjelasan dari Prof. Susi ini mencoba bertanya-tanya, apakah kemudian bagaimana bobot dari amicus curiae ini dibandingkan dengan alat bukti? Sama beratnya kah, sama pentingnya kah, atau seperti apa? Ya, berarti ini kalau kita menyinggung alat bukti, kita menyinggung amicus curiae, ini sebetulnya kita bersinggungan dengan hukum acara. Ya, Hmm. kalau alat bukti itu diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2023, jadi diatur itu alat bukti. Nah, sayangnya hukum acara di Indonesia itu belum secara eksplisit mengatur amicus curiae ini. Seperti yang tadi saya Oh. contohkan, kalau misalkan di Amerika itu ada aturannya, yaitu aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Tapi apakah kehadiran amicus curiae ini tidak boleh ada? Tentu boleh saja. Jadi meskipun tidak diatur, tidak diatur secara eksplisit atau tidak diatur secara eksplisit verbis, bukan berarti bahwa dia tidak boleh ada. Kita masih ingat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana pasal 5 ayat 1 mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini adalah pintu masuk, salah satu pintu masuk untuk kehadiran amicus curiae tadi. Kalau tadi dilihat bagaimana bobotnya
apakah dia sama tidak dengan alat bukti? Saya pikir dia tidak akan sama dengan alat bukti karena memutus menurut hukum itu artinya hakim harus memutus menurut sumber-sumber hukum, dasar-dasar hukum. Selain itu juga hakim memutus menurut fakta-fakta hukum. Tetapi hakim itu juga akan bisa menggunakan sumber-sumber hukum yang lain. Misalnya kita bicara mengenai, kalau saya mengambil sedikit bahan dari buku, salah satu buku mengenai jurisprudence, yaitu yang dikarang oleh Bodenheimer, dia mengatakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh para hakim itu berupa sumber hukum formal, yaitu sumber-sumber hukum yang mempunyai arti atau kekuatan hukum, dan bisa juga sumber hukum non formal. Salah satu sumber hukum non formal ini adalah standard of justice, atau kemudian juga moral conviction atau moral yang ada keyakinan moral masyarakat. Nah, ini nanti apakah amicus curiae yang disampaikan oleh berbagai pihak tadi, baik oleh perorangan maupun juga oleh organisasi, apakah di dalamnya itu juga memuat hal-hal yang tadi saya katakan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalau praktek di Amerika, misalkan saya baca sekilas, jadi amicus curiae itu bisa saja dibuat bukan hanya untuk mensupport penggugat, tetapi juga tergugat. Jadi kalau misalkan di dalam perkara PHPU ini bukan hanya mensupport pemohon, tetapi juga bisa sebetulnya digunakan untuk mensupport termohon. Tetapi kan kita melihat bahwa pada PHPU Pilpres 2024 ini, sebagian besar atau bahkan seluruhnya yaitu untuk mensupport pemohon. Dan ini memperlihatkan betapa PHPU Pilpres 2024 ini menghadapi kompleksitas yang luar biasa dibandingkan dengan PHPU tahun 2019. Dan biasanya amicus curiae ini dibuat apabila perkara itu menyedot perhatian publik. Jadi ada perhatian dan kepentingan-kepentingan publik yang ada di dalamnya. Kemudian juga amicus curiae ini juga biasanya dibuat apabila perkara itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, Prof. Susi, saya juga tiba-tiba terpikir begini. Tadi Prof. Susi bilang amicus curiae atau sahabat pengadilan ini kan dia tidak terlibat di persidangan itu, tetapi dia merasa punya kepentingan terkait dengan hal yang disidangkan. Kurang lebih kan begitu ya, konsep dari sahabat pengadilan. Tapi begini, saya mencoba menyoroti terkait dengan amicus curiae yang disampaikan oleh Bu Mega. Oke, Bu Mega memang tidak ada di ruang sidang MK. Kita dengar dan lihat juga beberapa waktu lalu. Tetapi Bu Mega adalah ketua umum partai politik yang merupakan salah satu bagian juga dari pemohon dalam hal ini adalah kubu 03. Nah ini bagaimana Prof. Susi melihat korelasi dua hal ini? Ya, jadi kalau kembali kepada pengertian amicus curiae itu, yaitu mereka yang tidak terlibat di dalam perkara. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa katakan terlibat secara langsung atau terlibat secara tidak langsung gitu ya. Jadi misalkan tadi kalau tadi Mas dikatakan Bu Mega kan ada keterlibatan secara tidak langsung gitu. Nah, jadi apakah yang jadi amicus curiae ini memang mereka yang betul-betul sama sekali tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung? Bagi saya, hakimlah nanti yang akan mempertimbangkan amicus curiae yang dibuat oleh pihak-pihak yang mereka memang tidak punya keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi kalau kembali kepada inti tadi gitu ya, jadi kan sebetulnya amicus curiae itu bisa disampaikan oleh karena itu, karena ketiadaan hukum acara ini ya, ketiadaan hukum acara, jadi kan semuanya seakan-akan juga bisa menyampaikan amicus curiae ini. Oke. Baik, Prof. Susi, kalau berdasarkan pengalaman atau belajar di persidangan-persidangan, amicus curiae ini materinya ini akan dibacakan pada saat putusan atau ini hanya sebatas menjadi bahan saja untuk rapat para hakim? Iya, nah jadi biasanya dan ini ada juga contoh gitu dari Amerika misalnya. Mahkamah Agung Amerika ketika hakim memberikan pendapatnya, menuliskan putusannya, ada yang menggunakan amicus curiae di dalam pertimbangannya.
baik dia yang dissenting maupun dia yang menyetujui dia majority. Jadi itu akan Hmm. sangat tergantung kepada hakim dan itu digunakan atau tidak, maka itu akan dilihat pada pertimbangannya nanti. Jadi tidak dibacakan secara khusus bahwa ini adalah amicus curiae dari I pihak see. ini, tidak. Tetapi itu kan semuanya harus tercermin di dalam putusan, baik terutama di dalam pertimbangan-pertimbangan yang ditulis oleh hakim. Oke, saya juga sempat menangkap pertanyaan dari publik, apa ya, keingintahuan dari mereka bahwa apakah ketika Bu Megawati Soekarno Putri ini menyerahkan atau mengajukan diri sebagai amicus curiae, apakah nanti pada saat sidang putusan tanggal 22 April Bu Mega ini juga dihadirkan begitu, diminta datang oleh para hakim karena mengajukan diri sebagai amicus curiae. Ini pertanyaan yang muncul di publik. Secara hukum tata negara seperti apa, Prof. Susi? Kalau menurut saya, memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk mengundang mereka yang mempunyai atau menyampaikan amicus curiae gitu kan, siapapun Hmm, boleh hadir di dalam betul. persidangan karena kan persidangan itu bersifat terbuka pada dasarnya, ya. Hmm. Jadi siapapun boleh hadir, tetapi yang akan hadir itu biasanya harus menyampaikan kepada pihak Mahkamah Konstitusi siapa saja yang akan hadir gitu kan, tidak semuanya bisa menampung kehadiran itu karena kan terbatas jumlah kursi dan lain sebagainya. Nah, Hmm. jadi memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk mengundang pihak-pihak yang sudah menyampaikan amicus curiae tersebut. Oke, tidak ada keharusan. Baik, itu tadi adalah terkait dengan amicus curiae, saudara, yang sampai dengan sekarang masih hangat juga diperbincangkan publik dan juga dijadikan bahan pemberitaan, termasuk liputan CTV kali ini ya, bersama dengan Prof. Susi. Nah, saya terkait dengan tanggal 22 April 2024, Prof. Susi, saya juga ingin menanya pendapat dari Prof. Susi sendiri ya. Jadi ini sudah kita mencoba sedikit meninggalkan amicus curiae. Saya ingin penasaran terkait dengan kewenangan MK. Sejauh mana sebetulnya kewenangan yang dimiliki oleh para hakim konstitusi Republik Indonesia ini dalam memutus suatu perkara, termasuk dalam hal ini adalah sengketa Pilpres. Karena kalau kita melihat, mendengar apa yang dimohonkan oleh atau yang didalilkan oleh para pemohon ini, misalkan Gibran didiskualifikasi, kemudian Pilpres diulang tanpa paslon 02, hanya 01 dan 03 begitu ya. Nah, apakah memang MK itu kewenangannya sampai sana, Prof. Susi, sesuai dengan aturannya? Ya, kalau pendapat saya banyak yang mengatakan bahwa MK itu ya sudah seharusnya menjadi mahkamah kalkulator. Kalau saya tidak, mahkamah tidak boleh menjadi mahkamah kalkulator. Karena apa? Karena sebagai the guardian of the constitution, dia sebagai pelindung konstitusi, maka mahkamah itu harus mempunyai apa namanya menunjukkan gitu ya bahwa dia memang betul-betul melindungi, menjaga konstitusi, melindungi dan menjaga konstitusi termasuk di dalamnya asas-asas pemilihan umum yang ada di dalam salah satu pasal tersebut. Oleh karena itu, bagaimana cara dia menjaga supaya asas-asas itu memang dapat ditegakkan? Maka mahkamah tidak boleh menjadi mahkamah kalkulator. Oleh karena itu, dia harus, dan itu tapi kan harus terbukti ya di dalam persidangan. Selain bukti fakta-fakta hukum, kemudian sumber-sumber hukum yang lain, dan Mahkamah menurut pasal 53 ayat 1 PMK nomor 4 tahun 2023, Mahkamah bisa menjatuhkan beberapa putusan. Yang pertama adalah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kemudian kalau permohonan itu tidak beralasan menurut hukum, maka dia akan menolak permohonan. Tetapi kalau mahkamah memandang bahwa permohonan itu beralasan menurut hukum, maka dia dapat mengabulkan permohonan, membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar. Itu pasal 53 ayat 1. Tetapi di dalam ayat 2-nya dikatakan bahwa dalam hal dipandang perlu, maka mahkamah dapat menambahkan amar selain yang sudah ditentukan di dalam ayat 1 tadi. Nah, oleh karena itu kita masih tunggu ini. Apakah mahkamah itu akan membuat dalam tanda kutip inovasi di dalam putusannya? Jadi misalkan memerintahkan pemungutan suara ulang seperti yang terjadi dalam sengketa pemilu kada, maka kita masih tunggu sampai sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu
menilai bukti, alat-alat bukti yang dihadapkan padanya, kemudian mempertimbangkan masukan-masukan dari para pihak yang memasukkan atau sebagai amicus curiae tadi gitu, untuk kemudian menghasilkan putusan yang memang putusan itu adalah putusan dalam rangka menegakkan konstitusi, yaitu menegakkan asas-asas pemilihan umum. Oke, berarti memang ada MK punya kewenangan sampai sejauh itu, Prof. Susi. Seperti yang saya bilang, saya contohkan tadi, misalkan Gibran didis, kemudian Pilpres diulang hanya diikuti paslon-paslon tertentu, punya kewenangan sampai sana? Ya, karena kan saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga Hmm. menegakkan keadilan. Nah, inilah tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan dirinya, apakah betul asas-asas pemilihan umum itu dapat ditegakkan melalui sengketa PHPU Pilpres 2024. Jadi intinya itu kan tujuan akhirnya adalah keadilan. Oleh karena Hmm. itu, Mahkamah harus berani untuk memberikan putusan yang mampu memberikan rasa keadilan. Oke, dan apapun nanti keputusan dari MK, kita ingat bahwa sifat dari putusan MK ini adalah final dan mengikat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan ya, Prof. Susi. Baik, Prof. Susi, terima kasih untuk waktu dan diskusinya serta pencerahannya, insight-nya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh audiens yang menyaksikan perbincangan kita pada kali ini. Prof. Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Prof. Susi. Selamat petang, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah sedang viral untuk kali ini. Jadi memang benar amicus curiae ini bisa mempengaruhi pertimbangan serta keputusan para hakim, termasuk hakim konstitusi. Tergantung seberapa besar kekuatan atau pengaruh dari amicus curiae ini bisa mempengaruhi hakim tersebut. Kalau hakimnya kuat begitu dalam tanda kutip, ya tidak akan terpengaruh. Tapi kalau tidak kuat, ya akan terpengaruh. Kita nantikan saja bagaimana nanti putusannya. Saya Ridho Reksa pamit. Salam SCTV.